Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Yonjani, NIM D400 180 115 dari kelas A Praktikum Penggunaan Motor Listrik dalam Industri. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mensimulasikan sistem kendali motor DC. Pada saat simulasi nanti, saya menggunakan alat dan bahan berupa komputer atau PC dan software MATLAB Simulink. Motor DC atau direct current adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Dalam motor DC terdapat dua kumparan, yaitu kumparan medan yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet dan kumparan jangkar yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya gaya gerak listrik atau GGL. Jika arus dalam kumparan jangkar berinteraksi dengan medan magnet, akan timbul torsi yang akan memutar. Prinsip kerja motor DC. Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Pada motor DC terdapat jangkar dengan satu atau lebih kumparan terpisah. Tiap kumparan berujung pada cincin belah atau komutator. Dengan adanya isolator antara komutator, cincin belah dapat berperan sebagai saklar kutub ganda atau double pole, double throw switch. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz yang menyatakan ketika sebuah konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya yang dikenal dengan gaya Lorentz akan tercipta secara ortogonal di antara arah medan magnet dan arah aliran arus. Bagian-bagian dari motor DC terdiri dari yang pertama, rotor atau armatur. Rotor pada motor DC adalah silinder laminasi magnetik yang berisolasi satu sama lain. Posisi rotor ini tegak lurus terhadap sumbu silinder. Rotor inilah yang akan berputar pada porosnya dan dipisahkan dari kumparan medan oleh celah udara. Yang kedua itu stator atau medan kumparan. Pada bagian rangkanya dibuat menggunakan besi tuang, serta menjadi rumah bagi seluruh elemen generator. Komponen yang satu ini merupakan bagian motor DC yang berupa lilitan kawat yang akan menghasilkan medan magnet. Bagian ini merupakan bagian yang statis atau tidak bergerak. Kemudian yaitu ada komutator. Komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsi utama komutator adalah untuk memasok arus listrik ke lilitan kumparan. Yang paling utama pada bagian motor DC ialah brush atau sikat. Brush ini terpasang ke komutator sebagai jembatan untuk mengirimkan energi listrik dari rangkaian suplai ke rotor. Brush ini biasanya terbuat dari karbon. Nah, pada simulasi nanti, saya akan menggunakan rangkaian seperti ini, di mana rangkaian ini dapat dibuat langsung dengan cara mengetik power underscore DC motor pada bagian command window MATLAB-nya. Kemudian akan tertampil seperti ini. Yang membedakannya nanti pada rangkaian default dari MATLAB-nya itu terdapat bagian IF-nya atau arus penguatnya di sini. IF di sini digunakan untuk mengatur putaran pada motor DC, di mana nanti IF ini akan berpengaruh dengan seberapa besar kecepatan yang akan dihasilkan oleh motor DC ini. Selanjutnya yaitu ada rangkaian kendali putaran motor DC pada Simulink. Pertama-tama di sini ada resistansi awalannya yaitu sebesar 10 kilo ohm.
Kemudian ada motor starter. Di dalamnya sini terdapat 3 stud atau 3 breaker yang masing-masing resistansinya itu sebesar 3,66 ohm, 1,64 ohm, dan 0,74 ohm. Kemudian di sini terdapat VA, yaitu tegangan output langsung dari motornya, dan IA untuk arus outputnya pada motor DC-nya. Nah, untuk mengatur kendali putaran motor DC ini, kita memerlukan arus penguat, yaitu IF. Fungsinya untuk menjaga arus agar daya outputnya itu tidak melebihi inputannya. Dan di sini langsung saja di running. Pertama-tama kita lihat arus outputannya atau IA-nya. Di sini grafiknya seperti ini atau gelombangnya seperti ini, di mana di arus tertingginya itu sebesar 6,4 ampere. Hal ini terjadi karena tadi di resistansi awalnya diatur dengan cukup besar, sehingga torsi yang dihasilkan pun besar. Torsi yang besar ini terjadi karena motor dipaksa untuk bergerak di saat motor dalam kondisi diam. Jadi kalau misalkan kita lihat bagian torsinya juga kurang lebih sama gelombangnya seperti IA-nya yang tadi. Kemudian untuk nilai V outputannya atau VA-nya, maaf, salah pencet. Kita lihat di scope-nya. Di sini terlihat seperti ini, di mana untuk V outputannya itu sebesar 238 volt, di mana sedikit berbeda dengan inputannya yang sebesar 240 volt. Hal ini terjadi karena adanya rugi daya yang menyebabkan tegangan output itu berkurang. Seperti yang tadi saya bilang, untuk mengatur kendali putaran itu memerlukan arus penguat, yaitu IF. Nah, untuk mengatur putaran itu kita harus mengubah nilai IF-nya itu dengan cara mengubah nilai RF-nya. Nah, di sini saya sudah mengatur resistansinya sebesar 100 ohm. Dan setelah tadi di running, kita langsung saja lihat ke nilai IF-nya. Di sini terlihat bahwa pada saat 100 ohm, nilai arusnya itu sebesar 0,7 ampere. Dengan kecepatannya itu sebesar 1656 rpm. Di sini untuk lebih jelasnya kita atur lagi resistansi fieldnya atau RF-nya sebesar 180 ohm. Langsung saja di running. Nah, kita lihat lagi untuk IF-nya. Di sini cukup berbeda ya dibandingkan yang tadi, di mana nilai IF-nya itu lebih kecil. Di sini sekitar 0,57 ampere. Kita lihat juga untuk kecepatannya. Nah, untuk kecepatannya ini malah meningkat di angka 1961 rpm. Nah, dari sini kita tahu bahwa
ketika nilai RF-nya itu lebih tinggi, maka nilai IF-nya itu lebih rendah, sedangkan kecepatannya itu lebih tinggi. Seperti itu. Dimana dapat disimpulkan bahwa nilai RF itu akan berbanding terbalik dengan IF, dan IF pun berbanding terbalik dengan nilai kecepatannya, atau nilai kecepatan itu akan berbanding lurus dengan nilai RF-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan serta simulasi di video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.